Ketika era tahun 80-an, para preman dan para perampok akan ketakutan kala mendengar kata Petrus. Petrus sebenarnya merupakan singkatan dari penembak misterius. Tahun 1980-an, ketika itu ratusan residivis khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah mati ditembak. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap. Karena itu muncul istilah Petrus penembak misterius. Tahun 1983 saja tercatat 532 orang tewas, 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan. Sebagian besar korban para Petrus adalah preman-preman kelas teri yang biasanya menjadi pemalak, perampok, dan bermocorah, atau mereka yang dianggap melawan peraturan kekuasaan rezim Soeharto. Mereka lebih dikenal dengan sebutan gali. Petrus biasanya mengambil para pemuda yang dianggap sebagai preman. Mereka biasanya dibawa dengan mobil jeep gelap dan dibawa ke tempat yang jauh dari keramaian. Setelah itu mereka dibunuh dan mayatnya dibiarkan tergeletak begitu saja. Pada masa itu para preman menjadi sangat takut untuk keluar rumah. Bahkan pemuda bukan preman tapi mempunyai tato di badannya kadang juga sering menjadi incaran para Petrus. Maka tak heran jika pada masa itu rumah sakit kewalahan menerima para pemuda yang ingin menghapus tato mereka. Tercatat ada 11 provinsi yang menerapkan Petrus seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Tapi sampai sekarang belum ada pengakuan resmi dari pemerintah. Dan bahkan kasus ini seakan hilang begitu saja seiring dengan lengsernya kekuasaan Soeharto. Dalam satu paragraf yang terdiri atas 19 baris, Soeharto menguraikan argumen bahwa kekerasan harus dihadapi dengan kekerasan. Istilah Soeharto, treatment, ikuti caranya, berbahasa, dan caranya mengambil kesimpulan. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan, dor, dor, begitu saja. Bukan yang melawan, mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan, mereka ditembak. Paragraf ini segera disambung paragraf 5 baris, lalu ada yang mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock terapi, tetapi goncangan. Ini supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas peri kemanusiaan itu. Lantas, Soeharto memaparkan lagi, maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. Tentang pendapat Soeharto atas kaum gali itu sendiri, terdapat uraian menarik. Mereka tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah melebihi batas peri kemanusiaan. Yang belakangan ini diperinci lagi, orang tua sudah dirampas berbagai miliknya, kemudian masih dibunuh. Atau juga ada perempuan yang diambil kekayaannya
dan istri orang lain itu masih juga diperkosa orang jahat itu di depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan. Perhatikan opini Soeharto berikut. Kalau mengambil, ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh. Setidaknya kita dapat beberapa ketegasan. Pertama, Soeharto mengetahui kehadiran penembak misterius. Kedua, Soeharto setuju dengan tindakan mereka membantai apa yang disebutnya orang jahat. Ketiga, Soeharto berpendapat bahwa kekerasan hanya bisa diatasi dengan kekerasan. Dan keempat, bagi Soeharto, kejahatan yang menjijikkan merupakan kejahatan yang tidak layak mendapat toleransi. Sejarah dipelajari bukan hanya untuk ketepatan data, melainkan juga untuk memetik makna. Sebuah autobiografi bisa bermakna dengan cara yang berbeda sama sekali dari maksud dan tujuan penulisannya. Di sini sebuah legitimasi tersumbangkan sebagai dekonstruksi. Demikianlah liputan Info Warganet. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.